Suatu pelangi melingkupi tahta itu. Tadi saya sudah sebut ada janji damai sejahtera. Lalu ada zamrud. Ada zamrud. Zamrud itu emerald. Greennya itu segar. Orang kalau dekat sama Tuhan itu pewahyuannya akan segar. Pemikirannya akan segar. Enak kan ikut Tuhan itu? Enak loh. Kita yang diuntungkan. Tidak pernah Tuhan itu kasih kita mana basi. Mana itu cuma ada satu yang tahan sampai 2 hari itu kalau sabat saja. Tapi mana itu selalu fresh, not from the oven, from heaven. Orang ikut Tuhan itu pasti banyak ide. Idenya pasti cemerlang dan terjadi lagi. Banyak pewahyuan. Kalau gereja akan mengalami kegerakan. Kalau kantor Anda akan dapat strategi yang baru. Suami istri pasti akan dapat momen-momen itu. Anak-anak juga sama, oh my. Kita ini akan kehabisan pewahyuan. Orang dekat sama Tuhan itu dekat dengan mata air. Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Kita ini permata zamrud. Ya, kita ini bagaikan zamrud. Katakan, saya zamrud. Iya, saya segar. Katakan, saya segar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut lagi ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saya ngomong dulu tentang sorga ya. Nanti di dalam Yerusalem baru suatu hari di bumi dan langit yang baru di sorga itu akan selalu ada acara. Tidak bisa kita bayangkan, sudah jangan coba. Otak kita sudah cuma sebesar genggaman kepalan tangan kita. Jangan coba membayangkan segala sesuatu, kita akan gagal. Tapi paling tidak di sini ada contekan, bahwa di sorga nanti akan giliran dimuliakan bersama dengan Kristus. 24 ini lambang 12 dari perjanjian lama, 12 dari perjanjian baru. Gereja Tuhan di Old Testament dan gereja Tuhan di New Testament. Setiap orang tidak akan ada yang diabaikan. Pernah kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu, coba bayangkan kalau orang wisuda ya. Lucu ya, yang wisuda itu 200 orang. Atau 100 lah ya, jangan banyak-banyak, 100 orang. Tapi semua orang tegang, giliran namanya dipanggil. Oke, saya tidak boleh salah manggil. Saya harus pakai nama yang kreatif sekarang, ide Tuhan selalu segar. Ya, maju ke depan sini. Ya kan? Nama-namaan apa ya? Rudi Wibowo. Dia itu sudah keringatan dari tadi malam. Nggak ada yang namanya Rudi Wibowo, saya ngawur. Daripada Sudirgo melulu yang muncul. Anda sadari nggak berapa kali saya khotbah kalau saya sebut nama selalu Sudirgo. Ya, Rudi Wibowo muncul ke atas. Padahal yang dipanggil dia cuma satu di antara cepek. Tapi dia sudah tegang dari semalaman, dia sudah keringatan dan bahagianya itu loh, papa mamanya ada di sana, Rudi Wibowo, lalu dikasih lagu, kasih lagu gimana dia wisuda, padahal cuma dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri gitu aja senangnya setengah mati. Apalagi kalau dikasih kesempatan, lalu ada tribute orang yang memberikan pesan-pesan, orang ini seperti apa segalanya itu senangnya berbunga, everyone in heaven, karena kita tidak diikat dengan waktu. Tidak akan ada orang yang merasa kelamaan, jam berapa sekarang. Karena waktu akan terasa cepat, namun waktu akan terasa lama. Setiap orang ketika dimuliakan akan merasa seperti forever. Tapi semua orang dimuliakan, semuanya tuh tidak rasa seperti forever. Cepat sekali berlalu. Loh, acaranya kok udah usai. Nah kalau 100 orang wisuda masing-masing kasih speech 5 menit kan 500 menit. Tapi di sorga tidak ada menit. Jadi masing-masing orang dimuliakan itu pun semua dapat giliran. Kerasa lu kok cepat sekali berlalu, karena di situ tidak ada waktu. Jadi jangan pernah terlalu rasa gimana kalau di dunia ini Anda kurang dihargai. Your time will come in eternity. Makanya Yesus bilang apa? Paulus sih, bagian-bagian tubuh yang kurang dimuliakan justru akan dipermuliakan oleh Tuhan. Anda kan kaget loh, semua rapormu akan disebut di situ. Lalu Anda bisa bayangin enggak kalau Anda lihat, bayangin orang itu kalau ulang tahun lah. Pernikahan lah, senengnya berani bayar jutaan untuk bikin videonya dari masa kecil. Lalu semua orang lihat berhenti makan. Kalau foto sang mempelainya dinyalakan, kita masih terus makan, gak lihat. Nah itu keterlaluan datang untuk makan. Makanya datang setengah kenyang gitu loh. Waktu supaya nanti yang punya gawe itu lagi bangga, kita ikut bangga. Sportif dong, supaya nanti giliran Anda, semua orang juga lakukan yang sama. Lakukan pada orang lain apa yang Anda hendak, atau apa yang Anda rindukan orang lain lakukan kepada dirimu. Nah, bayangin orang berani bayar jutaan loh. Ini dari kecil, lalu mereka foto pre-wed. Ulang tahun juga sama ditunjukkan. Lalu senang sekali teman-temannya muncul, surprise. Hello Jimmy on Gadi. Wah, ya kan nama baru.
Jimmy Ongadi, lalu di sana, kami di sini teman-temanmu dari Sydney, wah seneng loh. Satu lagi bicara kesaksian, dia Jimmy itu orangnya sweet banget. Aku sakit itu dikirimin sup, lalu wah Jimmy-nya di sana seneng gitu rasanya kayak forever. Please don't make this last, please make this forever. Rasanya kayak jangan cepat berlalu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kepingin rasanya forever aku dimuliakan. Your turn will come. Jadi jangan terlalu gimana kalau dilewati orang, dibuangin muka lalu kepahitan. Jangan buang mahkotamu. Aku tidak boleh masuk ke ruang utama. Udahlah gitu aja Sekia. Gitu aja loh kekanak-kanakan anak kecil sekali imannya. Your turn will come. Celaka kalau semua memujimu. Habis pelurumu naik ke atas sana giliran Anda, ATM-nya sudah dikuras. Semua memuji Anda seperti nabi palsu. I'm okay kalau ada orang yang hina saya. Ada orang yang ngomong miring tentang saya. I'm fine, thank you. Padahal nggak ditanya how are you. Oke, RPP. Tahu RPP itu? RPP itu adalah mata uang baru, bukan rupiah. Rapopo. So what kalau Anda disanjung? Allahku akan menyanjung aku. Pujianku tidak sia-sia datangnya dari Allah Bapa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah sekarang hari-hari itu yang rajin gitu loh deposito ke sorga. Jangan cari harta dunia. Itu semua akan dimakan ngengat. Dicuri pencuri. Mau harta apapun di dunia ini semua ada resikonya. Bawa emas, batangan semuanya kalau hilang gimana. Masukin safety deposit box satu keluarga semuanya mati. Kecelakaan kapal gimana. Siapa yang ambil itu? Tanah kalau buat gempa gimana? Tanah tanya ukurannya udah nggak genah gimana? Lalu tiba-tiba di sana ada lumpurnya lalu habis itu pecah pulaunya gimana? Saya nggak ajar ini untuk kita nggak investasi. Ajar kita untuk mikir bahwa investasi tertinggi itu kerajaan Allah. Ini juga perlu kelola. Mau duit, uang juga bisa likuidasi. Uang juga bisa inflasi. Mau apa? Mau pasang apa? Rumah, properti. Dibiarkan beli banyak-banyak, bulanannya berapa? Pajak government berapa? Pajak pemerintah. Apa sih yang kekal di dunia? Kelola. Orang sudah punya semuanya, dijual semuanya, dia diam juga lama-lama jadi orang kaya lama. Disalib orang kaya baru. 2 generasi habis, nggak habis lah, menipis. Lalu apa? Rajin-rajinlah deposito, pujianmu datang dari Allah Bapa. Carilah perkara kekal. Orang doa akan lihat ini. Dia akan cari perkara kekal sambil mengelola perkara dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Are you learning something? Anda belajar sesuatu? Oh haleluya. Ya, ngomong kanan kirinya. Aku mata uang RPP. Aku rapopo. Haleluya. Amin. Itu dia. 24 ini dari perjanjian baru, perjanjian lama, semua akan dikeluarkan. Jadi bayangin semua kita akan giliran wisuda. So, di dunia ini kita mungkin tidak bisa semua saling kenal. Itulah setback-nya, itulah kekurangannya. Saya kepingin dengar satu-satu, ini pasti satu-satu ada cerita glorinya. Saya yakin gimana Tuhan ubah Anda melakukan apa, saya mau dengar satu persatu. Tapi kalau saya dengar satu persatu, saya nggak akan bisa ada waktu untuk menyelesaikan amanat agung. Kita akan saling dengar, sorga tempatnya. Jadi please jangan keberatan kalau sedikit tidak dianggap di dunia. Justru hati-hati, waspadalah kalau semua orang menyanjung Anda. Beritahu sama diri sendiri, celaka. Jadi nikmati kalau ada orang yang fitnah, ada orang yang bicaranya gak baik tentang Anda. Asal tidak terbukti. Kalau ada orang yang miring ngomongnya atau serang Anda, atau kalau ada orang yang menghina Anda, padahal Anda nilainya lebih dari itu, di courting di mata dia. Terimalah itu sebagai anugerah. Yes, detox ini namanya detox. Dengan gini Tuhan bisa berbelas kasih. Tuhan bilang, ya wis kamu terlalu dipuji di satu area, aku jadikan ini ATM-mu baru. Karena kamu dihina, nanti aku kembalikan di sorga. Cashback. Setiap hinaan itu asal tidak terbukti, cashback di sorga buat Anda. Jadi ngomong kanan kirinya, hinaan aku. Hinalah aku, silakan. Amin. Coba menjelaskan dengan bahasa hari ini. How do you see the presence of God in your life? Ini semua hadirat Allah yang saya jelaskan. Hadirat Allah di hati kita.
Hanya orang yang punya hadirat Allah yang bisa mengerti hal-hal ini. Hanya orang yang mengerti hadirat. Ya. Jadi 24 tua-tua. Kita lihat ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saya tidak jelaskan di sini ya, bukan berarti Roh Kudus ada 7. Tapi di ibadah-ibadah sebelumnya saya tidak ulangi lagi apa artinya 7 roh Allah, itu bukan 7 biji. Saya jelaskan dimensi. Pas lewat. Anda dengarkan sendiri nanti. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Di depan Tuhan itu loh, di dalam sorganya yang bakah, ada lautan kaca. Katakan lautan kaca, bagaikan kristal. Tahu enggak ini apa? Emangnya ada kaca beneran? Bukan. Lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. This is so beautiful. Bagi saya secara pribadi, this is very motivating. Lautan kaca di depan tahta, bagaikan kristal, itu adalah jemaat. Itu jemaat. Hatinya jernih dan murni dan sudah di sorga. I love it. Tahu nggak sekarang Anda sedang Anda sedang dengar firman Tuhan? Bukan, Anda sedang mandi. Anda baca di Efesus, Yesus memandikan jemaatnya dengan firman. Supaya tidak ada cecah, cacat, tidak ada celah. No blemish, no wrinkle. Tuhan sedang cleansing Anda dengan hadirat Allah, lalu dijelaskan dengan kata-kata hikmatnya. Anda sedang dicuci. Ini tujuannya bukan supaya kita bisa live another week atau hidup 1 minggu lagi. Ini dicuci supaya Anda itu layak masuk surga. Emangnya kalau sudah layak masuk surga kok masih di sini, di SCC hari ini? Allah sedang memurnikan Anda. Supaya Anda bisa menjadi penghuni di sana. Dan keempat makhluk ini adalah malaikat. Saya jelaskan tadi di ibadah sebelumnya. Tuliskan kepada malaikat jemaat. Anda tidak dapat porsi gereja-gereja, 7 gereja yang ditulisi surat ini. Anda langsung di pasal 4 di ibadah ini langsung bicara tentang adi kodrati. Tapi kalau Anda tahu malaikat jemaat ditulisi surat itu bukan malaikat beneran, itu hamba-hamba Tuhan. Kami para pastor itu seperti guardian angel bagi gereja. Tapi harus hati-hati, angels pun pernah jatuh. Malaikat pun bisa jatuh. Jadi apa hubungannya lautan kaca bagaikan kristal dan keempat makhluk penuh mata di sebelah muka, sebelah belakang. Ini bicara tentang satu, murnikan jemaat supaya mereka layak masuk surga. Saya ngomong gini rasanya gak keterlaluan ya. Pastor Philip, kenapa gak ngajar aja yang di bumi? Ada sih, ibadah sebelumnya banyak sih. Tapi kenapa kok kita gak bicara aja yang earthly, yang duniawi? Bapak Ibu Saudara, Anda lebih dekat ke akhirat dan saya juga lebih dekat ke kehidupan berikutnya daripada yang Anda kira. Cuman sebatas terakhir. So, firman harus mempersiapkan sejauh itu. Kalau enggak gitu jangan berfirman. Karena kita enggak di sini kumpul karena agama kan? Siapa di sini kumpul karena agama? Kalau ngapain kalau hanya karena agama? Saya enggak akan mau ke gereja hari Minggu. Saya enggak akan mau ke ibadah hari Minggu. Saya ngapain pakai waktu? Nikmati aja happy ya. Saya di sini to prepare you and me. Anda di sini to prepare you, untuk mempersiapkan dirimu untuk suatu hari menerima panggilan sorgawi. Untuk itu kita beribadah, kalau enggak gitu kita memungkiri kekuatannya. Kita cuma jalankan patronnya. Semua yang di dunia ini ada patronnya di sorga. Itu arahnya, tujuannya, ini transit saja. Pastikan jangan sia-sia, hidup maksimal setiap hari. Sebab setiap hari bisa jadi harinya Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan kembali. Amin Bapak Ibu. Lautan kaca itu bagaikan kristal, itu jemaat yang hatinya murni di hadapan Tuhan itu kayak gitu loh. Dan tugas tanggung jawabnya selain jemaat bertanggung jawab atas dirinya, keempat makhluk ini yang adalah malaikat beneran di sorga, tapi di bumi ini ada malaikat-malaikat Allah, guardian angels yang Anda juga perlu protect dan perlu doakan, yaitu hamba-hamba Tuhan, mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu, kata Ibrani. You have to pray for them. You have to pray for us. Because we are humans too. Kita juga manusia.
Tugas kami yang utama bukan ministry, tapi membuat hati jemaat jernih, layak masuk surga. Termasuk hati kami sendiri, salah satu di antara jemaat. Siapa tidak bisa jaga hatinya, gimana jaga orang lain, apalagi jaga atas jiwa orang lain. Tapi Anda juga harus berdoa untuk guardian angels Anda. Supaya mereka itu dipenuhi mata. Ada 4 makhluk penuh dengan mata. Ini bicara tentang the ministers of the gospel, the ministers of the word, the ministers of Christ. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Allah yang maha tinggi. Mereka harus penuh dengan mata di kiri, kanan dan kiri, di mana-mana. Ini bicara tentang integritas. Mereka harus hidup, kita ini loh, harus hidup demikian rupa. Sama di gereja, sama di rumah. Dimanapun ada mata Allah. Di kamar mandi, sampai di ruang doa. Di pulpit mimbar berkhotbah. Atau waktu liburan tidak ada satupun yang kenal dia. Mata. All seeing eye. Itu seringkali diasosiasikan dengan setan. Ada juga di dolar bukan? Itu loh yang ada piramidnya ada mata. Illuminati kata orang. Nonton-nonton gitu oke sih. Anak saya juga suka yang apa itu? Kartun-kartun yang ada satu yang nyanyi. Underwear. Itu apa? Apa? Minion. Nggak apa-apa sih ya, kita nggak usah terlalu alergi apa-apa. Tapi kalau nonton tuh tiap hari, saya ngomong sama anak saya dulu. I think it's enough ya. Too much ya. Nggak tahu gimana bisa menikmati, lihat orang atau apapun wujudnya matanya satu tuh. Ngapain lihat mata satu, Alkitab bilang matanya banyak. Kita mata 2 aja kurang kok. Gini aja banyak julingnya, seringkali abaikan kebutuhan di kanan kiri kita. Mata 2 ini loh nggak bisa sensitif sama istri sendiri. Gak percaya? Tanya suami. Yang, baju ini bagus gak aku? Sambil baca koran, bagus. Mata 2 gak dipakai kok. Mestinya harusnya matanya 1000. Tetap bisa lihat koran, baca, lihat ke WA, bisa lihat istrinya. Oh bagus, kasih komentar. Kalau memperhatikan kan ada komentar lanjutan. Rasanya ini paling cocok kamu follow. Bagus lah pakai ini, pokoknya bagus. Kamu asal ngomong. Dia bilang asal ngomong, padahal senang, wajahnya merah, asal ngomong, tapi dia bahagia. Perhatikan. Lihat mata satu boring saya bilang sama anak saya, bukan jangan lihat itu setan. Enggak, lucu kok malah menurut saya. Kecuali yang jadi biru-biru yang ngeri. Tapi yang kuning-kuning itu kan lucu kayak banana. It's okay lah. Tapi kalau setiap hari lihat itu saya bilang, enggak lah, lama-lama. All seeing eye, mata satu. Tuhan suruh kita matanya banyak. Di mana-mana ada mata. Di mana-mana dimata-matai. Pernah enggak kalau kita mau salah itu kita rasa enggak enak. Orang kalau dekat sama Roh Kudus, orang kalau hidup dengan hadirat Allah, di mana dia mau buat salah, dia rasa ada yang ngeliatin dia. Kalau enggak sampai gitu belum peka. Hubungan dengan Roh Kudus masih ada ruang untuk bertumbuh. Ya loh. Saya kalau marah sama orang ya marah gitu. Pernah enggak? Oh pernah. Jangan terkecoh dengan wajah super sabar seperti ini. Saya kalau ngamuk sama orang, gitu. Saya ini paling bahaya kalau marah. Dulu tuh suka bertengkar karenanya. Tapi sekarang jadi pendeta, susah. Saya marah sedikit di jalanan gitu. Saya marah, bisa ada perasaan, ada jemaat nggak ya yang lihat? Sungguhan loh. Itu dari Tuhan, itu bukan jemaat. Perasaan tafsirannya begitu. Dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh logika saya. Tapi sebenarnya Tuhan mata-matai saya sampai saya emosi sedikit. Ada jemaat enggak? Nah kalau ada jemaat enggak di Surabaya bisa dimengerti lah ya di Indonesia. Nah kalau saya marahnya di Hongkong enggak ada jemaat kiri kanan mungkin. Saya enggak seterkenal itulah. Sampai semua orang tahu. Saya jadi, ada jemaat enggak? Bisa ada perasaan was-was. Dulu enggak gitu. Saya mau enggak suka sama orang langsung tinju. Bang, enggak mikir saya 2 kali. Mikir kemudian. Mau polisi mau apa silakan nantilah. Kita urus kemudian. Yang penting gua bogem dia dulu. Dulu saya begitu. Sekarang baru emosi sedikit. Ada you atau lipi enggak ya? Kita harus punya kayak gitu hamba-hamba Tuhan. Kalau dan juga enggak cuma hamba-hamba Tuhan, dimulai hamba-hamba Tuhan. Tapi setelah itu harus like fathers, like pastors, like congregation, like pastors, like church, like father, like son.
Ayo kita buat komitmen bersama, saya harus begitu, semua hamba-hamba Tuhan juga harus begitu, dan semua jemaat juga harus begini. Karena pohon tidak jatuh jauh dari buah, salah. Buah yang jatuhnya tidak jauh dari pohonnya, jangan salah jatuh. Jadi like pastors, like church. Kita kayak apa? Kita buat komitmen sama-sama, pendeta gembalanya, semua full timernya, semua jemaatnya, takut akan Tuhan, selalu di mata-matai Roh Kudus. Haleluya. Lain kali sebelum nipu orang punya uang katakan, atau sebelum pukul istri atau gimana, lihat kanan kiri. Pastor Philip, lihat saya enggak ya? Yes, I see you. Saya reservasi dah, salah satu mata itu mataku yang sipit ini. You have to have this feeling. If you are a man of prayer. Kalau kita berdoa dan kenal Tuhan, kita harus punya perasaan ini. Amin. Nangkep ini Bapak Ibu Saudara? Ya, lanjut dikit ya. Haleluya. Hujan ya? Enggak. Hujan kok. Jadi kita masih bisa lama. Lanjut lagi, ayat-ayat sedikit lagi, nggak banyak-banyak. Kita ayat kemana tadi? Mata-mata sudah kan? Oke, sekarang kita lihat ya, makhluk-makhluk ini model mukanya seperti apa. Like pastors, like church. Kita semua ini satu tubuh dalam Kristus. Mari kita lihat sifat-sifat kita harus seperti apa ya. Ini for you and for me too. Untuk Anda dan saya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Katakan singa. Ya. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Katakan anak lembu. Ini bukan show ya. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, katakan manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang, katakan burung nasar. Atau burung Raja Wali, katakan burung Raja Wali. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, di sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Oke, kita lihat, pertama singa, lalu anak lembu, lalu manusia dan burung nasar. Like pastors, like church, let's grow together. Pertama, kita disebut seperti lion, yang melayani di hadirat Allah seperti makhluk-makhluk ini. Dan seperti makhluk ini, punya sifat seperti seekor singa. Singa bicara tentang keberanian, Yaspis tadi. Jadi ini ada pengulangan, seperti Sardis, royal atau bangsawan. Ada keberanian. Tapi yang kedua tadi anak lembu, orang yang hidup di dalam hadirat Allah, yang melayani Tuhan, harus punya sifat, orangnya itu rajin, diligent. Oke? Ini disebut anak lembu, harus punya servant heart. Tidak pernah lembu itu jadi raja rimba. Lembu selalu menjadi pekerja keras di ladang petani. Jadi memiliki sifat servant. Jadi orang kalau layani Yesus, enggak cuma dia royalty atau bangsawan, dia juga hamba. Jangan lupa ya, pelayananmu harus seperti hamba. Suami jangan gila hormat, layani istrinya. Rajin-rajin aja layani istrinya, percayalah. Minum baygon mati, tabur benih semangka, keluar buah semangka. Layani, kau akan menuai hormat. Enggak sekarang, besok atau nanti. Ya, layani aja seperti lembu. Apa-apa aku, namanya lembu, jangan mengeluh. Kenapa semua mesti aku sih? Lembu. Jadi enggak ada lagi pembelaan di dalam diri kita. Kenapa semuanya saya? Sekarang mengerti kan? Sana sapi. Ya. Kalau mau percaya show ya sudah ini aja, bukan show. Ini adalah sifat kita. Sifat ilahi. Servant, diligence. Servanthood and diligence, kerajinan. Lalu habis itu manusia, seperti manusia. Orang kalau sama Tuhan semakin dekat, dia semakin accessible dan semakin vulnerable bahasa Inggrisnya. Dia semakin mudah didekati dan semakin tidak rawan ketika kita dekat. Artinya dia manusia banget. Dari jauh kelihatannya angker, kalau kita dekati ternyata baik ya. Ternyata kita harus jadi kayak gitu. Apapun profesi kita. Jadi jangan jadi konglomerat kalau Anda masih menyandang gelar Kristen. Jangan sombong. Pendeta juga sama, apalagi pendeta, pembantu ya pembantu, enggak ada pendeta besar, pendeta kecil. Kalau ada cuma bentuk tubuhnya. Beda size-nya gitu maksudnya. Pembantu ya pembantu, mana ada pembantu yang lebih. Pembantu itu profesi. Saya enggak berkata bahwa itu rendah.
Maksud saya ajarkan untuk kita rendah hati. Pendeta ya pendeta. Apanya pendeta besar, pendeta kecil? Nggak ada. Kita harus semakin human. Semakin diurapi jalannya pun beda. Nggak usah lah ya. Apa adanya. Sampai dibuat lagu loh. Apa adanya. Apa adanya aja. Memang kita bisa jaga jarak kalau memang perlu. Tidak ada salahnya kalau kita menyingkir. Tidak ada salahnya kalau kita perlu konsentrasi. Tapi sifat jangan begitu. Tetap harus manusiawi. Orang semakin dekat sama Tuhan, semakin manusia. Bukan semakin dewa. Malaikat juga sama, guardian angel kan. Semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin malaikat. Semakin hamba. Bohong ah. Kalau kita semakin gaya itu dekat sama Tuhan, no lah. Tuhan aja nggak gitu. Patronnya begitulah, itu patronnya dari mana? Dan ini buah jatuh dari mana kalau tidak dari Kristus? Kristus tidak gitu kok jatuhnya begitu. Malaikat aja tidak begitu kok, Anda dan saya begini. Lalu habis itu burung nasar, ini saya suka, burung Raja Wali. Orang yang semakin dekat sama Tuhan, semakin visionary. Visionaris. Orang bisa di sini, dia sudah lihatnya ke sana. Dia selalu lebih awal daripada teman-teman sebayanya. Lebih tajam, sharp. Dia sudah tahu dulu ada bangkai. Dia sudah tahu dulu. Bangkai itu bukan kematian. Dia bukan di dalam hal ini sesuatu yang baik. Dia sudah tahu dulu di sana ada makanan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti ada henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kita lihat seruan mereka ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang akan datang. Ini adalah lagunya malaikat sekarang kembali ke sorga. Bukan cuma kehidupan maksimal sehari-hari, tapi saya mau bicara tentang perkara sorgawi. Ini adalah the song of angels. Jadi kita juga sudah gubah jadi lagu pujian jemaat. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Ada yang versi lamanya himnal, Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs will rise to thee. Cherubim and seraphim worship down before thee. Atau apalah. Na 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 na, blessed Trinity. Itu lagunya Angels. Kita berani-berani aja adopsi. Karena kita anak Tuhan, kalah pangkat dia. Kita jadi gubah, jadi lagu pujian jemaat. Mereka gak berani protes, padahal itu angelic song. Tidak boleh di-copy sembarangan. Makanya kalau dengar lagu kayak Holy, Holy, Holy kayak gitu, stand up. Sekalipun WL belum berkata berdiri, berdiri yo. Bahasa Surabayanya. Kalau malaikat aja berdiri, sana siapa? Mereka ciptaan seharusnya lebih mulia, cuman kita lebih disayang sama Tuhan, ditebus lagi oleh darah. Tapi kenapa holy-nya 3 kali ya? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apakah malaikat itu suka ngulang-ngulang? Bukan. 3 ini Holy Trinity. Kudus yang pertama belongs to the Father. Bapak. Kudus kedua belongs to the Son. Anak. Yang ketiga belongs to the Holy Spirit. Kita kalau mau betul-betul hidup dekat dengan Tuhan, hubungan kita dengan Bapa harus kudus. Hubungan kita dengan Yesus harus kudus. Dengan firman maksudnya dengan Bapa bicara tentang doa kita, Bapa kami dalam sorga, hubungan kita dengan Roh Kudus harus kudus. Jaga hati, jaga diri. Ini lagunya, lagu malaikat. Tapi saya tunjukkan, ada satu lagu yang saya yakin malaikat tidak berani nyanyi. Karena kalah pangkat sama kita. Ini lagu Congregation. The Bride of Christ. Dan kita sudah diciptakan di Indonesia ada lagu ini. Ya, ini bunyinya begini. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan korban, puji-pujian, dan hormat, dan ucapan syukur pada Dia, ayat 9. Yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di depan tahta itu sambil berkata, are you ready? Ini lagu yang I'm sure Gabriel kan tukang posnya. Mikael pun panglima. Bukan jenderal lah ya. Jenderal perangnya seluruh tentara, bala tentara malaikat surga nggak berani copy karena ini copyrightnya kita. Lihat ayat 11, lihat baca. Anda baca ya, lihat ya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Come on.
Engkau layak menerima pujian. Kita sedang nyanyikan ayat 11. Hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Ini lagu penebusan, lagu tua-tua. Dan diciptakan, lagu gereja, untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kalau saya jadi Anda, tidak disuruh pun saya akan berdiri, karena Tuhan kita mulia. Lagu penebusan gereja.